Saudara, selamat pagi. Kami acara yang sedang Anda ikuti di Kompas TV dengan breaking news untuk mengikuti nanti atau jelang sidang perdana untuk Ferdy Sambo dan kawan-kawan berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan satu kasus lagi penghalangan penyidikan. Yang kami tampilkan ini adalah suasana di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah disiapkan sejak beberapa hari lalu untuk jalannya sidang yang direncanakan akan terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Saya Bayu Sutiono akan bersama Anda untuk breaking news kali ini. Dan saudara, jelang sidang perdana Ferdy Sambo CS. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan persiapan-persiapan mulai dari tindak pengamanan hingga pembatasan di dalam ruangan dari sidang utama yang akan nanti dipakai karena kapasitasnya sangat terbatas. Dan persiapan-persiapan ini dilakukan sejak kemarin hingga sekitar pukul 7 malam kami pantau. Menurut rencana akan ada 170 personel dari Polres Metro Jakarta Selatan yang akan ditugaskan di sekitar PN Jakarta Selatan. Kapasitas ruang sidang utama dibatasi nantinya hanya untuk 50 orang saja. Sehingga wartawan dan masyarakat bisa jadi tidak bisa semuanya diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang sidang utama. Tetapi akan tetap bisa mengikuti jalannya sidang melalui layar-layar televisi yang disiapkan di luar ruang sidang dan juga bisa diikuti secara virtual melalui akun YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti Anda juga bisa menyaksikannya di line virtual tersebut dan tentu saja bersama kami di Kompas TV dalam breaking news seperti saat ini untuk sidang Ferdy Sambo. Dan saudara, untuk mengetahui secara langsung bagaimana situasi saat ini di ruang sidang dan adakah perubahan-perubahan dari rencana, kami akan menuju ke jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky, yang sudah bersiap sejak pagi tadi di sana. Alfa, selamat pagi. Ada perubahan, ada tanda-tanda bahwa sidang akan tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditetapkan pukul 10. Dan bagaimana situasi di sekitar ruang sidang atau di PN Jakarta Selatan saat ini juga terutama untuk pengamanan, arus lalu lintas. Alfa, silakan. Selamat pagi Bayu dan juga saudara. Kalau kami konfirmasi kepada Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sidang perdana Ferdy Sambo dan juga 3 tersangka lainnya terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat ini masih sesuai jadwal, yaitu tepatnya hari ini tanggal 17 Oktober 2022 pada pukul 10 pagi di ruang utama sidang PN Jakarta Selatan. Situasinya di sini masih cukup kondusif di mana pihak PN Jakarta Selatan ini sudah berkoordinasi dengan kepolisian Jakarta Selatan untuk kemudian mengerahkan personilnya dalam melakukan pengamanan berjalannya sidang perdana Ferdy Sambo dan 3 terdakwa lain pada hari ini. Kalau kami konfirmasi bahwa ada ratusan personil kepolisian yang kemudian dikerahkan untuk melakukan pengamanan di area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan untuk jadwal sidangnya sendiri ini disebutkan masih berjalan pada pukul 10 pagi. Tetapi memang tidak bisa diikuti secara langsung, maksud kami tidak bisa banyak kapasitas masyarakat begitu yang mendatangi PN Jakarta Selatan, artinya ini hanya dibatasi sampai 50 orang saja dan disediakan kanal-kanal virtual begitu oleh pihak PN Jakarta Selatan untuk kemudian bisa diikuti oleh masyarakat, karena kita tahu kasus ini sudah menjadi atau mencuri perhatian publik sejak 3 bulan terakhir sejak awal kejadian pada 8 Juli 2022 lalu, sehingga sampai saat ini sidang perdana yang menjadi babak baru penanganan kasus ini menjadi yang paling dinantikan oleh publik. Agendanya, Bayu dan juga saudara, hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap 4 terdakwa, di mana khusus untuk terdakwa Ferdy Sambo ini ada 2 dakwaan, yaitu dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan juga obstruction of justice atau penghalangan penegakan keadilan atau penyidikan dengan pasal 221 KUHP. Bayu. Ya, Alfa, sedikit berkaitan dengan
kita menyebutnya runutan mata acara atau rundown lah kita sebutnya begitu. Untuk hari ini di sidang perdana ini kan sudah pasti adalah pembacaan dakwaan. Nah, kan ada 2 kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Joshua dan juga penghalangan penyidikan. Terhadap satu tersangka ini kan dikenakan di dalam dua kasus ini Ferdy Sambo. Nah, hari ini itu Ferdy Sambo akan dibacakan dakwaannya untuk kasus yang pembunuhan berencana atau nanti juga akan dibacakan dakwaannya untuk penghalangan penyidikan. Kemudian untuk kasus yang kalau misalnya hari ini pembunuhan berencana dulu kasusnya, apakah hanya Ferdy Sambo saja atau tersangka yang lain juga akan dibacakan dakwaannya? Bagaimana runutannya yang mungkin Alfa sudah ketahui? Alfa. Ya, kalau dari berkas dakwaan yang Kompas TV terima, ini memang dikonfirmasi bahwa terdakwa Ferdy Sambo ini akan dibacakan 2 dakwaan sekaligus, yaitu dakwaan terkait dengan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan pasal 221 KUHP. Di mana untuk berkas dakwaan yang kami terima di dalamnya tertuang kronologi dari perjalanan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat sejak 7 Juli 2022, kemudian perencanaan yang dilakukan di Jakarta, tepatnya di Rumah Saguling, kemudian di tempat eksekusi yaitu di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Dan simpulan dari berkas dakwaan tersebut menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum akan mendakwakan Ferdy Sambo terkait dengan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP untuk tuntutan utamanya atau dakwaan utamanya. Sedangkan untuk dakwaan subsidiarnya ini dikenakan pasal 338 junto pasal 55 KUHP. Kemudian di dakwaan kedua dijabarkan juga kronologi terkait dengan perintangan penyidakan atau obstruction of justice yang kemudian dilakukan oleh Ferdy Sambo dengan saksi-saksi yang kemudian kita ketahui ada 6 saksi, diantaranya ada Brigjen Hendra Kurniawan salah satunya yang kemudian akan dimintai keterangan karena termasuk di dalam atau yang terlibat dalam perintangan penyidikan itu sendiri. Kemudian setelah pembacaan dakwaan terhadap Ferdy Sambo nantinya dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, kemudian Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ini dibacakan secara terpisah kalau dari berkas dakwaan yang kami terima. Tetapi ini kembali lagi bagaimana strategi dari jaksa penuntut umum untuk menyampaikan surat dakwaan atau membacakan surat dakwaan kepada para terdakwa yang dihadirkan pada hari ini. Sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer, karena ia merupakan justice collaborator dilindungi oleh LPSK, maka proses persidangan terhadap Richard Eliezer ini dipisah begitu sehingga dilangsungkan pada esok hari, tepatnya 18 Oktober 2022. Sejauh ini kronologi dari yang dakwaan yang kami terima seperti itu, Bayu dan juga saudara, artinya proses pembacaan dakwaan hanya dilakukan kepada 4 orang dengan khusus Ferdy Sambo, yaitu 2 dakwaan, pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Bayu. Baik, Alfania Rizky, nanti kami akan kembali lagi kepada Anda berkaitan dengan menjelang jalannya sidang perdana untuk Ferdy Sambo. Terima kasih untuk laporan Anda dari PN Jakarta Selatan.